Muntah-muntah tanda kehamilan, tapi yang jadi impostornya abang ipar sendiri. Istri udah nggak ngerti lagi harus gimana nyelesain semua ini. Aris udah nyesel jadi suami yang solehnya cuma kalau di depan istri, tapi di belakangnya jadi predator buat ngemangsa adik iparnya sendiri. Cara selingkuhnya emang susah buat dicurigain. Mau gimana pun Nisa istrinya ngepoin, tapi dia nggak ngira kalau adiknya yang jadi selingkuhannya. Nisa udah sering ngerasa kalau sifat suaminya mendadak jadi beda. Pernah sampai diikutin ke hotel, tapi Arisnya selalu aja selamat nggak ketahuan. Nisa kayak disayang-sayang, padahal itu semua cuma tipuan. Tetap adik iparnya yang jadi pemenang. Pernah sekali Nisa cerita ke adiknya kalau Aris suaminya selingkuh, tapi justru itu yang bikin Rani jadi gampang buat ngatur strategi. Nah, karena di suatu hari Nisa nelponin suaminya nggak bisa, dia nelpon ke adiknya supaya bisa manggilin masnya, karena mereka berdua kan satu kampus. Tapi dibalik itu ternyata bukan cuma sekampus, tapi lagi sekamar. Emang awalnya nggak ketahuan kalau Aris lagi berduaan, tapi Arisnya pas mau nutup teleponnya nggak kepencet HP-nya, yang bikin Nisa jadi dengar percakapan suaminya yang lagi mau ngaji bareng sama adik iparnya sendiri. Nisa pun langsung rekam suaranya buat jadi bukti nantinya. Udah mana dia dengerin langsung tuh adiknya sama suaminya lagi nyetorin ilmu antara dosen dan mahasiswi. Kapan lagi coba dosen bisa ngasih bimbingan spesial buat muridnya. Pulangnya Aris kelihatan full happy, tapi dia udah ditungguin dari tadi sama sang istri. Mau alasan apapun juga nggak mempan karena Nisa udah megang bukti rekaman. Aris masih bisa-bisanya ngasih pembelaan, padahal dianya sendiri yang udah kelewat batasan. Karena Nisa rasa sabarnya udah nggak ketahan, kode mengamuk-ngamuknya mulai dilampiaskan. Dia acak-acakin semua perabotan, sampai kaki yang nginjek pecahan beling aja nggak berasa karena udah saking emosinya. Nisa udah selalu ngasih suaminya kepercayaan, tapi dari Arisnya emang yang nggak tahu rasa syukur. Dia acak-acak seisi rumah sama si Nisa, sampai dia pas banget bisa nemuin gelang punya adiknya yang nyelip di bawah kasurnya Aris dan Nisa. Nikahin kakaknya, kenapa malah diembat juga adiknya? Dari situ Nisa udah anti, nggak mau dipegang-pegang lagi sama Aris. Kakinya udah penuh luka, tapi nggak bakal seperih rasa sakit di hatinya. Sekarang tinggal Rani yang mesti Nisa datengin. Tingkah adiknya masih polos kayak nggak punya dosa, padahal hubungan pasutri kakaknya hancur karena dia jadi orang ketiga. Belaga baik di depan kakaknya boleh, tapi ya jangan suaminya juga yang diembat. Udah mana Rania juga masih berani buat ngasih pembelaan, padahal ibunya mereka yang denger aja udah pusing sampai berakhir pingsan gara-gara perbuatan anaknya udah kebablasan. Umur ibunya udah nggak panjang, sekarang tinggal Aris, Rani, dan Nisa yang mesti nyelesain keadaan. Nisa udah jadi ibu dari anak yang dibuat sama Aris, tapi Arisnya malah nanam bibit baru di adik iparnya. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.